Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan menjelaskan materi mengenai pemerintahan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Hasanah. Nama saya Tiara Tisnawati. Nama saya Tanusar Hidayat. Pembentukan pemerintahan Daulah Abbasiyah. Jadi Daulah Abbasiyah itu didirikan pada tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Menurut buku Sejarah Kebudayaan Islam, ada 3 faktor yang menjadikan berdirinya Daulah Abbasiyah, di mana yang pertama yaitu karena Bani Abbasiyah itu merasa bahwa mereka itu lebih pantas daripada Bani Umayyah karena jalur nasab. Karena secara jalur nasab mereka itu memiliki ikatan dengan Bani Hashim. Dan faktor yang kedua yaitu semakin lama Bani Umayyah itu pemerintahannya itu menentang dengan ajaran-ajaran Islam sebelumnya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu karena orang-orang pada Bani Abbasiyah itu merupakan orang-orang yang terbuang di Bani Umayyah, maka mereka melakukan pemberontakan, di mana pemberontakan itu sering disebut dengan Perang Karbala dan dimenangkan oleh orang-orang Bani Abbasiyah. Kemudian pada tahun 750 mereka berhasil melawan Bani Umayyah, dan raja yang pertama memimpin yaitu Abu Abbas As-Saffah. Kemudian materi selanjutnya yaitu periodisasi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Jadi Daulah Abbasiyah itu ada 2 periodisasi, yaitu periodisasi intergasi dan disintegrasi, di mana dari 2 periode tersebut itu masih dibagi lagi menjadi 5 periode. Periode yang pertama yaitu masa intergasi pada tahun 750 Masehi. Jadi pada masa ini khalifah pertama yang memimpin yaitu Abu Abbas As-Saffah, dan pada periode ini Islam itu semakin berkembang dan mencapai masa puncak kejayaannya yaitu pada pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Kemudian pemerintahan yang kedua itu khalifah pertama yang memimpin yaitu Al-Mutawakkil. Ada banyak kekuasaan, ada banyak pemerintahan yang diselenggarakan, yang diantaranya yaitu pembagian wilayah kekuasaan. Dan juga pada periode ini dihapusnya aliran Mu'tazilah menjadi aliran Sunni. Kemudian periode yang ketiga, pada periode ini kekuasaan kembali ke tangan khalifah, tetapi hanya terbatas hanya pada daerah Baghdad dan sekitarnya. Oleh sebab itu periode ini secara umum itu bisa dikatakan mulai melemahnya Bani Abbasiyah, karena khalifah tidak dapat melawan kehendak Jenderal Turki. Kemudian periode yang keempat atau periode pengaruh Turki kedua. Jadi pada periode ini Bani Abbasiyah itu ditandai dengan pengaruh Bani Saljuk yang dipimpin oleh 12 orang khalifah. Dalam periode ini terjadi 2 peristiwa besar umat Islam, yakni Perang Salib dan penyerangan bangsa Mongol di Baghdad. Kemudian periode yang terakhir atau periode kelima, jadi pada periode ini Bani Abbasiyah sudah mengalami banyak kemunduran, terlebih lagi banyak serangan dari luar seperti Perang Salib dan juga serangan dari Mongol. Jadi pada periode ini pada tahun 1258 jadi Bani Abbasiyah itu sudah benar-benar hancur pada tahun ini. Pembangunan kota Baghdad. Kota Baghdad dibangun oleh khalifah kedua Bani Abbasiyah yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Di dalam membangun kota ini khalifah memperkerjakan sekitar 100.000 orang. Kota Baghdad didirikan di pinggir sebelah barat
Sungai Tigris yang dapat menghubungkan kota Baghdad dengan negara-negara lain sampai ke Tiongkok. Jalur ini digunakan untuk pengekspor dengan mengimpor barang. Tujuan kota Baghdad dibangun untuk dijadikan pilihan sebagai pusat ibu kota. Hasan Ibrahim menyebutkan ada 3 alasan pemindahan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad, yaitu yang pertama, dinasti Umayyah dan para pendukungnya bermukim di Damaskus. Yang kedua, basic Daulah Abbasiyah adalah orang Persia, maka Baghdad lebih dekat dengan Persia. Yang ketiga, pemindahan kota Baghdad menjauhkan dari agresi Bizantium. Yang alasan lain mengapa ibu kota dipindahkan ke Baghdad adalah kota Baghdad memiliki udara yang bersih dan segar. Dengan begitu dapat memudahkan masyarakat, mempunyai potensi ekonomi yang baik. Pendirian Pusat Kajian Ilmu Pengetahuan 10 tahun terakhir dari pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur adalah masa aman, damai, masa kemakmuran yang melimpah ruah sehingga seluruh perhatian dapat sepenuhnya tercurahkan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, kesastraan, dan kebudayaan. Sejak awal berdirinya kota Baghdad sudah menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan dalam Islam. Al-Mansur memerintahkan penerjemah buku-buku ilmiah dan kesastraan bahasa asing. Dengan begitu para peminat ilmu dan kesastraan berbondong-bondong datang ke kota Baghdad. Al-Mansur juga mendirikan Departemen Studi Ilmiah dan Penerjemahan di pusat ibu kota Baghdad. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau merintis institusi yang menjadi pusat segala kegiatan keilmuan. Institusi ini bernama Khizanah al-Hikmah, atau jika diterjemahkan artinya khazanah kebijaksanaan. Institusi ini berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat riset di lembaga inilah baik umat muslim maupun non-muslim bekerja mengalih bahasakan sebagai naskah kuno dan menyusun penjelasannya. Pada saat Khalifah Al-Ma'mun memimpin, Khizanah al-Hikmah ini mulai dikembangkan dan diubah namanya menjadi Baitul Hikmah. Hal ini menjadi awal kemajuan Islam dalam hal ilmu pengetahuan dan peradabannya. Kemajuan ekonomi di kota Baghdad. Abu Ja'far al-Mansur meninjau bahwa letak kota Baghdad sangat menguntungkan sebab terdapat sungai Tigris yang dapat menghubungkan kota Baghdad dengan negara lain. Sungai tersebut dapat menghubungkan sampai ke Tiongkok dan dijadikan sebagai jalan untuk ekspor barang dan dapat mendatangkan segala sesuatu yang diperlukan, baik hasil lautan maupun bahan makanan yang dihasilkan daerah-daerah sekitarnya sebagai bahan impor. Dengan adanya aktivitas ekspor impor itu, maka perekonomian Daulah Abbasiyah dapat berkembang. Pada waktu Al-Mansur memerintahkan, keadaan ekonomi Daulah Abbasiyah masih belum tertata. Untuk itu Al-Mansur menata perekonomian pemerintahnya dengan memperkembangkan melalui pelabuhan Baghdad karena letak kota Baghdad di pinggir sungai Tigris, memudahkan perkembangan perdagangan impor-ekspor dapat digalakkan. Pada masanya ekonomi semakin berkembang sehingga rakyat bisa hidup makmur. Berikut adalah masa kejayaan pemerintahan dan kemajuan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Yang pertama itu Khalifah Harun ar-Rasyid. Dengan naiknya Khalifah Harun ar-Rasyid menduduki jabatan khalifah, maka Daulah Abbasiyah memasuki era baru yang sangat gemilang. Dia adalah seorang pengusaha paling cakap dan paling mulia di antara Daulah Abbasiyah. Dalam masa pemerintahannya selama 23 tahun, dia membuat kebijakan politik dan keagamaan sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan yang banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial, rumah sakit, pendidikan, dokter, dan farmasi. Yang kedua, pembangunan pemandian umum.
Yang ketiga, terjaminnya keamanan. Yang keempat, pada masa ini terdapat para filosof, pujangga, ahli baca Al-Quran, dan para ulama. Yang kelima, berkembangnya ilmu pengetahuan umum seperti matematika, astronomi, musik, geometri, dan lain-lain. Yang keenam, pada masa ini juga 4 madzhab fikih tumbuh dan berkembang. Yang kedua, pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Di masa Khalifah Al-Ma'mun, pertemuan ini tidak lagi dilaksanakan di istana, tetapi dia membangun tempat pertemuan yang dipusatkan di balai ilmu atau yang disebut dengan Baitul Hikmah. Balai ilmu itu senantiasa ramai dikunjungi oleh para ahli-ahli ilmu, ahli hukum, ahli fikir, ahli sastra, ahli agama, dan bahasa. Mereka membincangkan dan bertukar pikiran segala macam permasalahan ilmu pengetahuan, bahkan dalam bidang kesusastraan. Al-Ma'mun sendiri yang memimpin pertemuan-pertemuannya yang dihadiri oleh para ahli sastra, dan hal itu berlangsung selama masa pemerintahan Al-Ma'mun. Berikut masa kemunduran Daulah Abbasiyah dan faktor-faktornya. Kemunduran dinasti Abbasiyah terjadi karena menurunnya kekuasaan khalifah di bidang politik yang dilanda perpecahan disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor internal yaitu 1. Tekanan dan berbagai pihak, yaitu Turki, Bani Buwahi, dan Turki Seljuk. Yang kedua, ketidakmampuan khalifah dalam melaksanakan tugas dengan baik. Yang ketiga, rasa tidak puas rakyat terhadap pemerintahan. Yang keempat, luasnya wilayah kekuasaan dan lembahnya ekonomi. Yang kelima, persaingan Sunni dan Syiah. Dan beberapa faktor eksternalnya yaitu yang pertama itu ada perang salib, yang kedua itu serangan Mongol. Dan dampak dari faktor-faktor tersebut mengakibatkan runtuh dan berakhirnya dinasti Abbasiyah secara perlahan. Selain itu, terjadi pula konflik dan aliran Islam lainnya, seperti perselisihan Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah yang dipertajam oleh Al-Ma'mun, Khalifah ke-7 dinasti Abbasiyah, yang menjadikan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara di saat itu. Yang terakhir yaitu serangan Mongol dan kehancuran Baghdad. Yang pertama, serangan bangsa Mongol. Bangsa Mongol berusaha untuk menguasai Cina, yakni pada tahun 1215 Masehi. Dia dapat menduduki Peking atau ibu kota Cina dulu. Setelah itu ia mencoba mengkonsentrasikan perhatiannya ke sebelah barat, wilayah yang dihuni oleh Islam. Yang kedua, Genghis Khan mengadakan kontrak dagang dengan pihak Khwarizm sebagai usaha mengenai situasi dan kondisi kekuasaan Islam di Asia Tengah. Yang ketiga, pada tahun 1220 Masehi, Genghis Khan bersama pasukannya datang ke Bukhara untuk melakukan serangan terhadap kekuatan Khwarizm. Yang keempat, dari Bukhara, Genghis Khan melanjutkan serangannya ke Samarkand pada tahun 1220 Masehi dengan 60.000 orang pasukan Mongol. Yang biadab itu menyebarkan kehancuran dan kebinasan. Yang kelima, selanjutnya pasukan Genghis Khan terus melakukan serangan dan penaklukan ke kota-kota Quincy, Nisabur, Mazidana, Rai, Bazaman, Qazwin, dan Tiberin. Di kota-kota ini pun mereka melakukan pembunuhan besar-besaran sehingga tercatat bahwa tidak kurang dari 1.600 orang tewas di Nisabur oleh pasukan Genghis Khan. Dan bahkan Sultan Alaluddin Muhammad Khwarizmshah tewas terbunuh dalam
peperangan Minzidanan pada tahun 1220 Masehi. Yang kedua, kehancuran kota Baghdad. Kehancuran kota Baghdad ini pada tahun 1258 Masehi disebabkan oleh invasi Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan. Beberapa penyebab utamanya yaitu termasuknya melemah kekuatan Abbasiyah, persaingan internal, dan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan. Invasi ini melibatkan pembunuhan massal, pembakaran perpustakaan, dan kehancuran infrastruktur, mengakhiri era kejayaan kota tersebut sebagai pusat budaya dan ilmu pengetahuan. Cukup dari saya. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.